Haleluya. Salam dan selamat pagi anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali lagi berjumpa dengan anak-anak Tuhan dalam kebaktian online. Dan pada minggu ini kita akan menyambut ataupun minggu ini adalah minggu yang spesial karena kita akan merayakan Minggu Pentakosta. Pentakosta. Salah satu sejarah yang sangat penting di dalam perjanjian baru, karena pada Pentakosta inilah di mana murid-murid Yesus menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Nah, hari ini saya akan berbicara untuk seri khotbah yang keempat yang saya bawakan, temanya api Roh Kudus yang mengubahkan. Api Roh Kudus yang mengubahkan. Dan saudara, kita akan membaca beberapa teks firman Tuhan di dalam Yohanes 16:4-15, Kisah Para Rasul pasal pertama 1-11, dan juga Kisah Para Rasul pasal 2 1-13. Nah, saudara, saya akan berbicara tentang api. Sebelum lebih dalam, kita akan membahas tentang api Roh Kudus. Nah, saudara, api Roh Kudus itu ataupun api itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa api itu sangat penting, saudara? Karena api adalah pengubah sejarah yang besar dalam peradaban manusia. Sebelum manusia menemukan yang namanya api, saudara, hidup mereka itu bergantung kepada bulan. Di waktu malam tidak ada yang menerangi mereka selain yang namanya bulan. Nah, saya juga percaya pada waktu itu ketika mereka belum menemukan yang namanya api, mereka makan makanan yang mentah, mungkin sayur yang mentah, mungkin daging yang mentah. Tetapi saudara, ketika api ditemukan, mereka mengalami yang namanya perubahan yang besar. Mereka mulai memasak makanan yang mereka dapat, saudara. Dan api juga memiliki fungsi yang begitu banyak, saudara. Saya percaya di zaman dahulu, saudara, sebelum ada baju seperti yang sekarang ini, saudara, waktu malam mereka mengalami kesejukan, dan api itulah sumber untuk mereka memanaskan badan, menerangi pada waktu malam, dan banyak lagi, saudara. Bahkan sampai saat ini api itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang api yang bukan sembarangan. Karena api yang saya akan bicarakan ini adalah mengubah secara kehidupan orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen. Sehingga kalau dulunya kehidupan orang Kristen ini penakut, tidak tahu apa-apa, kehilangan semangat dan pengharapan. Tetapi saya berdoa hari ini, ketika api itu dicurahkan atas hidup kita, saudara, maka api itu akan mengubah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, siapakah api ini, saudara? Api ini adalah Roh Kudus. Haleluya, amin. Api yang saya akan bicarakan hari ini adalah api Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita, saudara. Mau dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, saudara, siapkan hatimu, buka hatimu, berikan hatimu pada Tuhan, dan mari kita siap menerima firman Tuhan. Setiap perkataan firman Tuhan dengan iman. Maka saudara, saya berdoa sepanjang kita mendengar firman Tuhan ini, kita akan mengalami yang namanya api yang akan membakar
setiap hidup kita, yaitu api Roh Kudus. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 16:4-15. Ini adalah pesan Yesus sebelum Dia ditangkap. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Dia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum Dia diserahkan, sebelum Dia ditangkap dan disalib, bahwa Dia akan memberikan yang namanya seorang penghibur. Tetapi saat ini saya tidak akan berikan penghibur itu, karena saya belum pergi kepada Bapa. Tetapi Yesus berkata, ketika aku pergi kepada Bapa, dan bahkan Dia berkata, lebih baik aku pergi supaya penghibur itu akan datang. Dan kita lihat siapakah penghibur yang dijanjikan ini. Nah, penghibur itu adalah Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, kita akan lihat beberapa tugas ataupun peranan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam pembacaan kita tadi, Yesus berkata, Roh Kudus yang akan memimpin kamu itu adalah Dia punya peranan yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Nah, saudara, Roh Kudus itu Dia akan menginsafkan kita. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita, saudara. Supaya saudara kita dipimpin, kita diinsafkan, saudara. Bahkan ketika kita berkata-kata, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara, perkataan kita itu akan menginsafkan orang tentang dosa. Tuhan akan memimpin kita kepada kebenarannya, saudara. Tuhan ataupun Roh Kudus yang akan memimpin kebenaran. Dia juga akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita hal yang akan datang. Saya ambil contoh seperti Paulus, saudara. Ketika Paulus ingin pergi menyeberang ke satu tempat, saudara, ketika malam itu dia mengalami yang namanya penglihatan, dan Roh Kudus berbicara, jangan pergi. Maka saudara, Paulus tidak pergi. Saudara, saya percaya kita juga akan mengalami yang namanya seperti yang dialami oleh Paulus. Kita akan tahu tentang hal-hal, perkara-perkara yang akan datang, karena Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Roh Kudus juga peranannya adalah memberitahukan ataupun memberitakan apa yang diterima daripada Yesus Kristus. Jadi saudara, ketika Yesus naik ke surga, maka saudara, walaupun Yesus
saat ini di sorga, tetapi dia mengutus Roh Kudus. Dan apa yang Yesus katakan saudara, maka Roh Kudus itulah yang akan menyampaikan kepada kita apa yang dia diterima daripada Yesus. Maka saudara, Roh Kudus itu sesuatu pribadi saudara yang sangat luar biasa. Karena ketika Yesus kami sudah berada di surga, kita bersyukur karena ada Roh Kudus yang tetap memimpin dan menjaga kita saudara. Haleluya, amin. Nah saudara, kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa banyak hal yang dia ingin katakan, tapi sekarang ini kamu belum dapat menanggungnya. Saya ingin sentuh sedikit tentang firman Tuhan ini karena penting. Kenapa saudara Yesus berkata di dalam ayat yang ke-12 saudara, kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa saudara? Saya percaya pada waktu itu Yesus tahu ketika Roh Kudus ini belum diberikan, Roh Kudus ini belum dicurahkan kepada murid-muridnya. Ketika mereka menghadapi yang namanya cabaran-cabaran sewaktu dia sudah di surga saudara, maka saudara, murid-murid ini mereka tidak akan menanggungnya. Sebab itu pada waktu itu Yesus berbicara, dan saya percaya murid-muridnya akan tahu ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka akan tahu kuasa Roh Kudus yang akan mereka terima itu akan membuatkan mereka menanggung segala sesuatu yang mereka akan hadapi nanti. Haleluya, amin. Tadi saudara, kenapa mereka belum dapat menanggungnya? Karena Roh Kudus yaitu penghibur belum diberikan kepada mereka, karena waktu itu mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Saudara, tanpa Roh Kudus, murid-muridnya tidak punya kuasa dan otoritas yang tidak terbatas dan menanggung segala sesuatu yang mereka akan hadapi kelak, terutamanya penderitaan dalam melayani Tuhan ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Nah saudara, tanpa Roh Kudus yang memimpin mereka saudara, ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka tidak akan punya kuasa, mereka tidak akan punya otoritas, mereka tidak akan tahan yang namanya penderitaan, mereka tidak akan tahan yang namanya ancaman, masalah-masalah yang mereka hadapi. Sebab itu perlunya Roh Kudus itu diberikan, dicurahkan ke atas mereka, supaya mereka memiliki yang namanya kuasa, unlimited power, yang tidak terbatas, sehingga mereka boleh menghadapi apapun tantangan, cabaran-cabaran di dalam pelayanan dan dalam hidup mereka. Nah saya berdoa saudara, supaya kita juga akan mengalami yang namanya Roh Kudus. Kalau saat ini kita belum mengalami Roh Kudus, minta kepada Tuhan, buka hatimu, berdoa, mintalah supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan saat ini kalau Anda yang sudah menerima Roh Kudus, mari kita terus dipenuhi rindu supaya lebih lagi dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh memberikan kita kekuatan, kuasa untuk menanggung segala sesuatu yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus itu saudara adalah Roh Kudus yang mengubahkan kita. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang memiliki yang namanya unlimited power, atau kuasa yang tidak terbatas. Haleluya, amin. Jadi saudara, mari kita rindu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang namanya api. Saya berdoa supaya kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita rindu dibakar sekali lagi yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan mengubah setiap kehidupan kita menjadi orang-orang yang punya kuasa, punya otoritas. Bahkan kita adalah orang-orang yang menang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Nah saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah ini adalah Lukas, buku Lukas yang kedua, di mana di dalam buku yang pertama dia menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Tetapi di dalam buku Kisah Para Rasul ini dia menulis tentang pekerjaan Roh Kudus
karya Roh Kudus yang dilakukan oleh rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Nah saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, saudara. Oh, dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Yesus bangkit daripada kematiannya, saudara, dia tidak langsung naik ke surga, tapi selama 40 hari dia menunjukkan berulang-ulang kali dia menampakkan diri. Bahkan dia masih menunjukkan tanda-tanda, dan dia terus berbicara, saudara, kepada muridnya ataupun kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah saudara, apakah itu kerajaan Allah? Apa kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada mereka? Nah saudara, saya percaya kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada mereka itu adalah tentang amanat agung. Amanat agung. Kita boleh lihat dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, apakah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ayat 16 dalam Matius 24 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah saudara, kita lihat, ketika 11 murid itu datang berjumpa dengan Yesus di Galilea, ada yang menyembah dia, tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Saya percaya saudara, waktu ini mereka belum menerima yang namanya api Roh Kudus. Walaupun saudara, mereka melihat Yesus, bukti yang jelas di depan mereka, Yesus benar-benar hidup, tetapi kenapa mereka masih ragu-ragu? Ada lagi yang ragu-ragu, ada lagi yang takut. Saya berdoa pada pagi hari ini, ketika kita mengalami yang namanya api yang dari Roh Kudus, segala keraguan-raguan, segala ketakutan itu tidak ada lagi. Amin. Haleluya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saya percaya kerajaan Allah yang Yesus beritakan, yang Yesus ajarkan selama 40 hari itu adalah amanat agung. Di mana dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah saudara, tanpa Roh Kudus, saudara, saya percaya murid-murid Yesus, mereka tidak akan dapat melakukan amanat agung ini. Mereka tidak akan dapat melakukan perintah yang Yesus ajarkan kepada mereka. Karena saudara, mereka belum punya kuasa, mereka belum punya otoritas. Mereka masih hidup yang lama. Saya katakan, mereka masih ketakutan. Dikatakan tadi masih ada yang ragu-ragu. Maka saudara, pentingnya Roh Kudus itu dicurahkan, membakar mereka saudara, supaya saudara mereka akan menjadi orang-orang yang baru, saudara. Orang-orang yang hidupnya berubah secara total. Nah, Yesus juga berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai senantiasa." Siapa yang menyertai saudara? Yang menyertai hari ini adalah Roh Kudus. Setiap saat saudara, Roh Kudus itu ada di mana-mana. Cuma saudara, kita tidak menyadari, karena saudara, kita terlalu sibuk dengan banyak hal, saudara, sehingga kita tidak merasakan lagi yang namanya Roh Kudus itu sebenarnya ada di mana-mana, bahkan saudara ada dalam hidup kita. Haleluya. Saya berdoa pada pagi hari ini,
supaya kita kembali sadar bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu berkarya, berkuasa dimanapun dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Yesus berkata dan memberikan perintah melarang murid-muridnya supaya jangan tinggalkan Yerusalem, tetap jangan pergi kemana-mana, jangan merayau-rayau, tetapi tetap tinggal di Yerusalem sampai janji itu diberikan. Oke, sebab Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan air. Saudara, baptisan air itu berbicara tentang pertobatan. Nah, saudara, Tuhan tidak mau kita ini hanya bertobat. Tuhan tidak mau kita hanya dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Karena saudara, kalau kita hanya hidup sebagai orang Kristen yang bertobat, saudara, kita tidak dapat melakukan perintah amanat agung yang Yesus sudah perintahkan kepada murid-muridnya, bahkan hari ini kepada kita, saudara. Sebab itu, saudara, kita perlukan Roh Kudus, saudara, supaya kita punya kuasa, kita punya otoritas, bahkan kuasa yang tidak terbatas, unlimited power, supaya kita boleh memberitakan yang namanya kabar baik ataupun amanat agung. Haleluya, setiap orang-orang yang perlu diselamatkan. Haleluya. Kita sambung membaca firman Tuhan seterusnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, 6-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, murid-muridnya mulai bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan masa ini kerajaan itu bagi Israel? Tetapi Yesus berkata, kamu tidak perlu tahu, karena ini adalah kuasa Bapa. Oke. Jadi saudara, kita tidak perlu mengetahui, kita tidak perlu bimbang, karena semuanya itu adalah di tangan kuasa Bapa di surga, saudara. Nah, di dalam ayat yang ke-8, ini adalah ayat yang penting, harus kita hafal juga. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, saudara, Yesus berkata, kamu tidak peduli, kamu tidak perlu khawatir apakah saat ini Bapa memulihkan kerajaan Israel. Tetapi yang saya mau kamu dengar baik-baik adalah dia katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, supaya kamu boleh menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika Yesus mengatakan perkataan ini, maka dia pun naik terangkat ke surga dan disaksikan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, saudara. Dan kalau kita terus melihat di dalam Kisah Para Rasul, mereka menanti-nantikan janji Bapa itu. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, hari Pentakosta yang saya katakan tadi adalah hari yang sangat penting. Kita merayakan
karena ini adalah detik yang bersejarah karena disinilah murid-murid Yesus mengalami yang namanya perubahan. Hidup mereka diubah secara total. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 1 ayat 13. Pentakosta, ya, yaitu perayaan panen, atau mungkin kalau di Sabah atau Salawat kita panggil keamatan atau gawai, kan. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mereka mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Finikia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, ketika hari Pentakosta, saudara, banyak orang yang datang dari segala penjuru, saudara. Kita lihat tadi, datang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan yang namanya Pentakosta. Tetapi saudara, ketika waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara, dan saudara, kita lihat ketika angin seperti tiupan angin keras, datang di tempat murid-muridnya terus berkumpul, saudara, dan dikatakan tampaklah lidah-lidah api hingga di setiap murid-murid Yesus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain sesuai apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara, saya berdoa pada pagi hari ini, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang membuka hati kita kepada Tuhan, saya berdoa setiap kita akan mengalami setiap seorang akan mendapat yang namanya lidah api daripada Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, sehingga sesuatu yang menarik, saudara, menarik orang-orang, saudara, untuk melihat, untuk pergi, saudara, ke tempat di mana murid-murid Yesus berkumpul. Dan mereka tahu, saudara, bahwa orang-orang itu dari Galilea. Dan saudara, sesuatu yang menarik mereka karena mereka heran, kenapa orang ini boleh berkata-kata dalam bahasa kita. Ada orang yang boleh berbahasa Arab, ada yang boleh berbahasa Kreta, Kapadokia, Pontus dan sebagainya, saudara. Dan saudara, mereka heran. Haleluya. Saudara, saya berdoa ketika api Roh Kudus membakar hidup kita, saudara, memenuhi hidup kita, kita juga akan menjadi orang-orang yang akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus itu, saudara, haleluya, ketika Dia memenuhi hidup kita, ketika Dia membakar kita dengan yang namanya Roh Kudus, saya yakin dan percaya ketika hidup kita diubahkan, maka saudara, kita akan menjadi saksi dan kita akan menjadi pengubah. Dan sehingga orang akan melihat, mereka akan heran dan mereka akan datang kepada Tuhan. Doa saya, saudara, pada pagi hari ini, supaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini,
siapkan hatimu supaya kita boleh menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi saudara, mereka tercengang, mereka tertarik. Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus ini, sehingga mereka heran, mereka kagum akan apa yang mereka dengar, saudara. Dan hari ini saudara, saya akan bicara satu contoh saja, bagaimana api Roh Kudus itu mengubah kehidupan murid-murid Yesus ketika mereka menerima yang namanya Roh Kudus. Hari ini saya akan bicara tentang Petrus sebagai contoh kita, saudara. Bukti kuasa Roh Kudus yang mengubahkan. Kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 14-40, yaitu khotbah Petrus pertama kali. Ketika ada yang mengatakan mereka itu mabuk, berdirilah Petrus, kan? Dia berdiri dan dia berkata, kami tidak mabuk karena hari masih siang. Nah, tapi sebelum itu saya ingin membawa kita, siapakah Petrus sebelum dia dipenuhi dengan Roh Kudus? Petrus sebelum dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak mempunyai pendirian yang kuat. Dia tidak punya pendirian yang kuat, sehingga dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum Yesus ditangkap, dia berkata, saya akan ikut Tuhan, saya akan ikut Guru kemanapun, saya sanggup mati. Tapi saudara, ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal. Ketika Yesus berkata, sebelum ayah berkokok, kamu akan menyangkal 3 kali. Nah, itu yang terjadi, saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti Petrus juga sebelum ini, saudara. Sebelum dia diubah. Waktu kita dalam keadaan yang senang, waktu kita dalam zona yang selesa, kita berkata, saya kuat, saya mengasihi Tuhan, iman saya teguh, iman saya kuat. Tetapi ketika ada masalah-masalah datang, di situ baru kita tahu apakah iman kita itu, apakah pendirian kita tentang iman kita itu kokoh atau tidak. Nah, Petrus, dia memiliki iman yang mudah goyah. Saudara, satu-satunya murid Yesus yang pernah berjalan di atas air itu adalah Petrus. Tapi saudara, sayang sekali, hanya sebentar karena imannya mulai goyah. Walaupun saudara pada waktu itu dia melihat Yesus, Yesus yang memanggil, marilah Petrus. Tapi saudara, ketika dia mendengar dan melihat badai datang, saudara, maka saudara imannya goyah dan tenggelamlah Petrus. Dan Yesus menegur, kenapa kamu kurang percaya, Petrus? Semuanya karena ketidakpercayaan dan keraguan-raguannya. Nah, sebelum ini Petrus juga penakut. Kita tahu ketika Yesus sudah ditangkap, murid-muridnya ada yang mengikuti, termasuk Petrus. Dan ketika orang lain melihat Petrus, mereka berkata, bukankah kamu pengikut orang ini? Dan dia katakan, saya tidak kenal. Kenapa, saudara? Karena dia takut. Dia takut mengaku Yesus itu adalah gurunya, itu adalah Tuhannya. Tetapi saudara, ketika dia mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, kehidupannya berubah secara total. Kalau dulunya dia takut mengaku Yesus itu adalah Tuhan, tapi sekarang dengan berani dia berkata di hadapan mahkamah, majelis agama, di hadapan para imam, di hadapan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dia berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang saya beritakan ini adalah Yesus. Walaupun saudara Petrus dilarang berhenti
untuk meletakkan nama Yesus, tetapi dia katakan, saya tidak akan pernah berhenti. Saudara, perubahan Petrus benar-benar berubah secara total. Karena apa, saudara? Karena api Roh Kudus yang membakar hidupnya. Oke? Dulu dia tidak berhikmat. Karena kadang saudara, dia punya perkataan orang tidak berhikmat. Oke? Tapi ketika dia mengalami yang namanya Roh Kudus, dia mempunyai hikmat yang sangat luar biasa. Sehingga saudara, majelis agama mereka heran, saudara, bagaimana seorang Petrus yang tidak memiliki pengalaman, tidak berpelajaran, hanya seorang pelayan, tetapi dia berbicara penuh dengan hikmat. Saudara, saya juga membayangkan bagaimana Petrus boleh ketika khotbahnya dia memetik kata-kata Nabi Yoel. Sedangkan saudara, dia tidak ada pelajaran, tetapi saudara, Roh Kudus yang memberikan dia hikmat dan pengertian. Saudara, ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, saudara, maka saudara, dia juga akan melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas kuasanya, bahkan membuatkan orang akan heran kenapa kita boleh berbicara seperti itu, saudara. Saudara, saya kasih ingat ketika saudari kita Arimi atau Med, dia bersaksi ketika mission tripnya mereka ke Mesir. Oke, mereka juga tidak tahu bagaimana berbahasa Mesir ya, ataupun mungkin ya bahasa di sana lah. Tetapi karena pimpinan daripada Roh Kudus, maka mereka boleh menyampaikan firman Tuhan. Mereka boleh menyelamatkan jiwa-jiwa di sana, walaupun dibatasi yang namanya bahasa. Karena ketika kita tidak tahu bagaimana harusnya berdoa, firman Tuhan berkata, Roh Kudus lah yang akan memimpin kita. Amin. Jadi saudara, mari kita rindu saudara, mengalami yang namanya api Roh Kudus membakar hidup kita, saudara. Karena saya percaya dan doa saya, saudara, ketika kita mau dibakar yang namanya api Roh Kudus, hidup kita pasti akan berubah. Kita akan memiliki kuasa, kita memiliki otoritas seperti yang dialami oleh Petrus. Saudara, kalau dulunya Petrus tidak ada kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib dan mukjizat, tetapi sekarang dia beroleh kuasa untuk melakukan mukjizat. Dia boleh, saudara, menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Bahkan saudara, dia boleh membangkitkan orang yang mati. Saudara, luar biasa. Karena apa, saudara? Karena api Roh Kudus itu yang mengubahkan, sehingga dia menjadi orang yang luar biasa. Saudara, hari ini maukah kita menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan? Mau, saudara? Kalau kita mau, saudara, hari ini angkat tangan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kita yang mengangkat tangan, saya berdoa, buka hatimu dan terimalah api yang daripada Roh Kudus. Haleluya, dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Nah saudara, kalau kita mau mengalami yang namanya api Roh Kudus yang mengubah hidup kita, saudara, maka 3 rahasia bagaimana kita mengalami api Roh Kudus dalam hidup saudara dan juga hidup saya. Yang pertama, pastilah iman. Saudara, dasar dari segala sesuatu itu adalah iman, saudara. Oke. Hanya murid-murid yang beriman atau orang yang percaya menerima api Roh Kudus, hanya orang yang bertahan dan bersabar dengan iman menantikan janji Bapa itu akan mengalami lawatan dan curahan Roh Kudus. Saudara, kalau kita mau terima Roh Kudus, saudara, kalau kita mau kita dibakar yang namanya api Roh Kudus, saudara, maka saudara, yang paling penting itu adalah iman, saudara. Kita harus percaya, kita harus mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah Roh yang diberikan, yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Bahkan saudara,
Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Haleluya. Pribadi yang ketiga, saudara. Kita harus percaya Roh Kudus itu adalah pribadi yang berkuasa. Mungkin saudara di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu tidak disentuh atau kurang disentuh tentang peranannya, tetapi dalam perjanjian baru Roh Kudus itu banyak kali disentuh. Roh Kudus itu saudara sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi untuk kita dibakar oleh api Roh Kudus, saudara, yang perlu itu adalah iman, saudara. Mari kita lihat, saudara. Saudara, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, kira-kira hanya 120 orang yang menerima. Sedangkan saudara, saya katakan, ketika Yesus berbicara memerintahkan mereka supaya jangan meninggalkan Yerusalem, dikatakan bahwa lebih daripada 500 saudara yang mendengar perintah Yesus. Kita lihat, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1:15 dikatakan, pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Dan saudara, saya percaya pada waktu Pentakosta yang menerima baptisan Roh Kudus itu kira-kira 120 orang. Saudara, di mana murid-murid yang lain yang jumlahnya lebih daripada 500? Mungkin mereka tidak sabar, mungkin mereka tidak tahan. Akhirnya mereka pergi, saudara, sehingga mereka tidak menerima yang namanya janji daripada Yesus, yaitu Roh Kudus. Sayang sekali, saudara. Jadi saudara, yang pertama itu kita harus punya iman. Haleluya, amin. Yang kedua, kalau kita mau mengalami yang namanya api Roh Kudus agar mengubah hidup kita, saudara, yang pertama rahasianya ataupun syaratnya, saudara, adalah mau menjadi saksi. Karena saudara, tujuan Roh Kudus itu dicurahkan ke atas murid-muridnya agar mereka menjadi saksi, agar hidup mereka menjadi saksi. Karena melalui kesaksian mereka mereka dapat melakukan yang namanya perintah amanat agung yang Yesus katakan kepada mereka, yang Yesus ajarkan kepada mereka, yang Yesus perintahkan kepada mereka. Tanpa Roh Kudus, saudara, pasti mereka tidak akan punya kekuatan, tidak punya keberanian, tidak punya kuasa untuk melakukan semuanya, termasuk bersaksi. Jadi saudara, kalau kita mau dipenuhi, kalau kita mau dibakar yang namanya Roh Kudus yang mengubah hidup kita, saudara, maka saudara, kita harus punya hati mau menjadi saksi Kristus. Tujuan kita adalah menjadi saksi Kristus. Amin. Kalau kita mau menjadi saksi, maka pasti Roh Kudus, ketika kita minta Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, maka saya berdoa dan saya yakin dan percaya Roh Kudus itu pasti akan dicurahkan. Karena tujuan Roh Kudus itu dicurahkan hanyalah supaya kita menjadi saksi. Saudara, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Kenapa, saudara, kehidupan kita ini tidak menghasilkan kesaksian yang luar biasa? Kita tidak dapat bersaksi kepada orang lain karena, saudara, hidup kita yang belum diubahkan. Tapi percayalah, saudara, kalau kita mau menjadi saksi, saya berdoa pada pagi hari ini, kalau kita rindu untuk dipakai Tuhan, maka berdoalah, Tuhan, saya mau jadi saksi-Mu, berikan aku Roh Kudus supaya saya boleh bersaksi. Maka saya berdoa sesuai dengan iman-Mu, sesuai dengan janji-Mu kepada Tuhan, maka kamu pasti akan diberikan yang namanya Roh Kudus
Amin. Kuasa Roh Kudus itu diberikan supaya kita bersaksi. Kalau tidak, maka kuasa itu tidak akan kita berikan. Jadi saudara, saya berdoa dan saya sangat-sangat punya kerinduan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bersaksi. Kehidupan kita akan memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Pelayanan kita akan menghasilkan kuasa sehingga menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, yang kedua itu kita harus mau menjadi saksi. Pasti saudara, kalau kita mau jadi saksi Tuhan, mau jadi saksi bagi Kristus, pasti Roh Kudus itu akan dicurahkan atas itu. Yang ketiga dan terakhir adalah miliki hati yang haus dan lapar. Saudara, hanya orang yang lapar dan haus akan berusaha mencari sehingga menemukan sesuatu yang membuatkan dia merasa puas dan dikenyangkan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh haus dan lapar yang namanya api Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka saudara, kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka kita akan komitmen. Karena saudara, tanpa komitmen saudara, kita pasti tidak akan dapat menemukan kepuasan kita. Oh saudara, orang yang lapar saudara, pasti dia tidak akan duduk diam. Orang yang haus, dia tidak akan duduk diam. Dia akan pasti mencari makanan saudara. Dia akan pasti mencari minuman supaya dia dikenyangkan dan saudara, supaya dia dipuaskan. Demikian juga saudara, kalau kita ingin Roh Kudus memenuhi hidup kita saudara, kita harus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, ketika mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem saudara, mereka bukan hanya berorak-orak kosong, tetapi apa yang mereka lakukan saudara, kita lihat. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun. Mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, maksudnya saudara, pada waktu mereka berkumpul itu saudara, mereka berdoa dalam keadaan mereka lockdown. Nah, seperti lockdown saudara di rumah. Mereka berdoa, mereka sehati berdoa. Nah, saya percaya saudara, pada waktu itu ada yang berpuasa. Kenapa saudara? Karena mereka haus dan rindu dan lapar yang namanya Roh Kudus. Maka saudara, yang ketiga, kalau kita ingin dibakar yang namanya api Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita, milikilah hati yang haus dan lapar dan rindu yang namanya Roh Kudus. Nah saudara, bagaimana memiliki hati yang haus dan lapar? Yang pertama saudara, minta dengan sungguh-sungguh. Lukas 11:9-13 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus, haleluya, kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Maka saudara, bagaimana kita memiliki hati yang haus dan lapar adalah kita minta sungguh-sungguh saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, kalau seorang bapak itu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi saudara Bapak kita di surga, bukan saja makanan saudara, bukan saja minuman, tetapi dia berikan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, itu akan diberikan kepada kita. Tapi harus minta saudara.
Nah, saudara, saya teringat kesaksian tentang seorang mantan gangster yang bernama John K. yang berasal daripada Indonesia. Ketika saya mendengar kesaksiannya, dia katakan, walaupun saya ini orang yang jahat, saya ini adalah orang yang sudah bunuh beberapa orang, saya jahat, tetapi di rumah dia adalah seorang bapak yang baik, dia seorang suami yang baik. Nah, saudara, apalagi saudara bapak kita yang di surga, dia adalah bapak yang baik, saudara. Ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, saudara, maka Tuhan pasti akan berikan. Haleluya, amin. Yang seterusnya, saudara, bagaimana supaya kita memiliki hati yang haus dan lapar? Bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa. Murid-murid Yesus bertekun di dalam doa, saudara. Mereka tidak berak-berak kosong, mereka tidak main game. Belum ada game lah waktu itu. Tetapi mereka berdoa terus-menerus, saya percaya. Yaitu membangun mezbah dan penyembahan. Karena penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya terus berdoa, mari kita bangun mezbah pondok Daud di setiap rumah kita, saudara. Yang ketiga, saudara, ialah berpuasa. Saudara, berpuasa, belajar berpuasa sekurang-kurangnya, saudara, 1 minggu 1 kali cukuplah. Saudara, kalau tidak bisa berpuasa full atau penuh, saudara, seperti yang kami lakukan sekarang, saya dengan istri kami berpuasa pagi sarapan, tengah hari kami tidak akan makan, petang barulah kami akan makan. Itu juga puasa, melatih, saudara. Nah, saudara, puasa itu merupakan satu tindakan pengabdian dan merendahkan diri untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, waktu kita berpuasa itu, saudara, adalah tindakan iman kita, pengabdian kita, bahwa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika kami berpuasa, saya dengan istri berjanji kita akan habiskan 1 kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini adalah hari terakhir kami menghabiskan kitab Kisah Para Rasul itu. Puji Tuhan, ketika kita berpuasa, itu adalah waktunya untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan hanya tahan lapar, tetapi kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Maka percayalah, Roh Kudus akan membakar hidup kita, memenuhi hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya kuasa dan otoritas yang daripada Roh Kudus. Yang terakhir adalah merenungkan firman Tuhan. Saudara, merenungkan firman Tuhan. Seperti Daud di dalam Mazmurnya, saudara. Di dalam Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi saudara, merenungkan firman Tuhan, saudara, itu adalah tindakan hidup kita yang rindu, haus supaya Tuhan berbicara. Nah, saya percaya, saudara, melalui kita merenungkan firman Tuhan, maka saudara, itu juga salah satu cara bagaimana kita memiliki hati yang haus dan lapar yang namanya Roh Kudus. Saudara, saya berdoa, anak-anak Tuhan, ketika kamu lapar dan haus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus, seperti firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu perbuat pasti berhasil. Saya berdoa, kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu, menguasai hidupmu, saya katakan ini dengan iman, apa saja yang kita perbuat berhasil. Apakah itu pekerjaanmu, apakah itu keluargamu, apakah itu bisnismu, Tuhan berkata, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Amin. Siap terima api Roh Kudus hari ini? Haleluya. Kalau kita siap, marilah kita percaya Roh Kudus yang Yesus janjikan dan berikan ini memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kuasanya mengubah
segala sesuatu. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Saya berdoa pada saat ini Tuhan, ketika kami sudah mendengar firman-Mu tentang Roh Kudus, kami yakin dan kami percaya api Roh Kudus adalah api yang akan mengubah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang tidak sama lagi, yang tidak biasa-biasa lagi. Tetapi kami akan memiliki kuasa, hidup kami akan diubahkan sehingga kami memiliki kuasa dan otoritas seperti mana yang dialami oleh murid-murid Kristus. Saya berdoa saat ini, saya impartasikan. Oh haleluya, saat ini anak-anak Tuhan yang rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus saat ini, buka hatimu. Haleluya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, terima dengan iman. Oh haleluya, miliki hati yang mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan dan miliki hati yang lapar. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, bakar kami Tuhan. Bakar kami Tuhan. Bakar kami Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan hidup kami akan berubah Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan memancarkan kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, kami akan menjadi orang-orang yang berkuasa Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh mencari saksi. Dan Tuhan, kehidupan kami akan berubah secara total ya Tuhan. Saya berdoa, oh di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, saya berdoa dan mengucapkan syukur, dan kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya.